Teman-teman sekalian, kisah seorang ulama tabi'in bernama Rabi' ibn Haytham rahimahullah. Rabi' ibn Haytham ini ulama yang sangat terkenal dengan kesolehannya, luar biasa kesolehannya orang ini. Jadi dia di akhir hidupnya, Rabi' ibn Haytham ini muridnya Abdullah bin Umar, muridnya Abu Musa al-Asy'ari, sahabat-sahabat yang mulia. Ini murid langsungnya, ulama tabi'in yang terkenal, Rabi' ibn Haytham. Rabi' ibn Haytham ini di akhir hidupnya sempat stroke setengah badan. Datanglah dua orang muridnya bertamu ke rumahnya, dan ini termasuk adab yang baik. Kalau teman-teman mendapatkan seorang alim ulama dan memang dia bersedia bisa didatangin, kunjungin, minta nasihat, atau ketemu minta nasihat, atau ada di pengajiannya lah. Mereka datang mengatakan, begitu masuk, kebetulan stroke setengah badan, bagian kiri tubuhnya stroke ini. Ada 4 kejadian di rumahnya pada saat itu. Yang pertama, pada saat muridnya masuk, muridnya berkata, "Wahai imam," imam ini kiai, ustadz, "Wahai imam, apa rahasianya? Kenapa anda ini bisa mengontrol lisan anda? Tidak seperti ulama-ulama yang lain. Masih kadang-kadang ngobrol-ngobrol kosong. Anda ini betul-betul." Rabi' ibn Haytham terkenal kalau ngomong nasihat, tanya kabar orang, gitu kan? Quran atau zikir, nggak ada yang lain. Ini itu saja 4 tuh dari lisannya, nggak ada yang lain. Luar biasa. Kalau bukan nasihat orang, tanya kabarnya orang lain, gitu kan? Apa kebutuhan mereka? Kemudian berzikir atau baca Quran. Ini masuk dalamnya, zikir adalah doa. Maka dikatakan apa sih, murid-muridnya bilang, apa rahasianya anda melakukan seperti ini? Dan ini saya sempat angkat di khutbah Jumat kita kemarin, potongan kisah ini. Maka Rabi' ibn Haytham mengatakan, "Wahai murid-muridku, apakah kalian sampai sekarang masih ragu ada Tuhan namanya Allah? Dan kalian masih ragu di pundak kanan dan kiri kalian Allah telah letakkan malaikat yang akan mencatat amal baik dan amal buruk kalian. Dan pasti demi Allah akan dibacakan dan dihisapkan untuk kalian di sana, di akhirat nanti." Artinya saya bisa mengontrol lisan saya karena saya tahu Tuhan saya selalu melihat. Dan ada malaikat yang mengawasi, tidak pernah tidur nih, 24 jam terus mengawasi. Baik dicatat, buruk dicatat. Lalu kemudian muridnya mengatakan, baiklah kalau gitu, dapat ilmu. Kejadian pada saat itu teman-teman sekalian yang lain adalah, yang kedua, baru mau ngobrol sama murid-muridnya, tiba-tiba anaknya Rabi' ibn Haytham keluar dari dapur, masuk ke ruang tamu pamit. Anak laki-lakinya lalu berkata, "Wahai ayahku, semoga Allah senantiasa menjaga anda. Ibu saya membuatkan untuk anda makanan namanya halwa pada zaman itu. Halwa ini Bapak Ibu sekalian makanan yang mahal. Bahannya susah, bahannya mahal, buatnya susah, lama diadon berjam-jam baru jadi. Dan ini dimakan oleh pejabat-pejabat gitu." Rabi' bin Haytham rahimahullah ini punya ciri khas. Mereka tidak pernah rewel. Di rumahnya dihidangkan makan apa sama istrinya, dimakan sama dia. Baik sekali orangnya. Udahlah, dunia dilaluin sama dia begitu saja. Maka anaknya datang dan mengatakan, "Wahai ayahku, ibuku membuatkan untuk anda halwa. Makanan yang mahal bahannya dan juga susah buatnya. Tapi anaknya bilang, ibu saya buat halwa buat anda. Ibu saya berharap anda memakannya. Anda memakannya." Gitu. Lalu kata Rabi' bin Haytham, "Baiklah, keluarkan aja." Dikeluarkanlah makanan tersebut. Lalu halwa ini dipotong-potong karena kue yang bagus dan cukup besar, di nampan besar dipotong-potong. Baru saja Rabi' bin Haytham mau memegang dengan tangan kanannya, karena sebelah kirinya sakit, diambil sebelah kanan. Kemudian dia kasih isyarat murid-muridnya untuk ambil juga. Baru mereka mau pegang, tiba-tiba pintu rumahnya ada yang ketuk. Diketuk. Dia kasih isyarat anaknya, suruh buka pintu itu. Dibuka pintu itu. Anaknya pergi sana. Waktu dibuka teman-teman sekalian, ini ternyata yang ketuk pintu bukan orang biasa, orang yang luar biasa, orang gila, gitu kan. Jadi bukan orang yang peminta-minta biasa, orang yang luar biasa, orang yang selalu anggap ini udah deh, nggak usah dilayanin, nggak usah diajak ngomong, nggak usah diperhatikan, gitu kan. Orang gila ini ketuk pintu dengan pakaiannya yang lusuh, tidak pakai alas kaki, rambutnya berantakan, kasih isyarat minta makan. Rabi' ibn Haytham rahimahullah tunjuk anaknya, suruh datang, angkat nih halwa, kasih orang gila itu. Halwa nih makanan yang mewah, kasih orang gila itu. Dibawa sama anaknya. Anaknya ini Rabi' ibn Haytham waktu bawa piring itu, niatnya ingin memberikan ke orang gila 1 potong, gitu kan. Begitu tiba depan pintu, orang gila lihat makanan enak, walaupun gila tahu juga nih makanan enak, gitu kan. Diambil sama dia piringnya. Diambil, dimakan semua. Dalam kisahnya dikatakan sampai air liurnya jatuh di situ, dihabisin sama dia. Sudah habis teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Orang gila nggak ngerti, dia nggak terima kasih, nggak apa, piringnya dilempar pergi. Anaknya Rabi' ibn Haytham ini tahu nilainya makanan yang ibunya buat tadi. Diambil piring itu, ditutup pintunya, lalu dia kembali lagi.
Kemudian dia bilang sama ayahnya, wahai ayahku, semoga Allah senantiasa menjaga Anda. Sebelum saya lanjutkan kisah teman-teman sekalian, saya sarankan juga bahwa teman-teman di sini yang sudah punya anak, biasakan selalu menggunakan doa antara suami istri dengan anak, itu penting sekali. Karena kata Nabi SAW, jangan ucapkan kata-kata doa yang bisa berbau doa buruk buat kalian, diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian. Karena bisa saja malaikat lewat dan mengaminkannya. Kita harus selalu doa yang baik gitu kan. Jadi Rabi' bin Haytham membiasakan anaknya untuk dilatih berdoa yang baik. Jadi selalu kalau mau minta tolong, nak semoga Allah menjagamu, ambilkan ayah ini. Nak semoga begini, semoga Allah menjagamu, semoga Allah berikan kau rezeki, ambilkan ayah seperti ini. Jadi selalu diikuti dengan doa. Anaknya pun terbiasa mendoakan ayahnya. Dalam kondisi anaknya jengkel karena perilaku si orang gila tadi, dia kembali dan masih sempat mengatakan, ayah semoga Allah menjaga Anda. Tadi itu ayah yang minta-minta orang gila. Dia tidak mengerti nilainya makanan yang kita kasih. Kalau tadi Anda suruh saya ke dapur, ngambil apa saja, roti lah, apalah, dia makan juga. Kenapa harus halwa yang ibu saya setengah mati buat, biayanya mahal, buatnya lama, gitu kan? Jadi anaknya butuh jawaban nih. Perhatikan apa jawabannya orang beriman kepada Allah dan tahu benar kata kunci bertambahnya rezeki justru dengan sedekah itu. Kata dia apa? Ya waladi, illam yadri, fallahu yadri. Baru dia baca ayat lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai anakku, kalau orang gila itu tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih, nggak penting buat saya. Karena Allah tahu nilainya. Bukan dianya, tapi Allah tahu nilainya. Dan ingatlah firman Allah, kalian tidak akan mendapatkan, gitu kan? Kalian tidak akan mendapatkan balasan sempurna daripada sedekah kalian sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Saya suka halwa itu, tapi disuruh kasih. Teman-teman sekalian, pelajaran luar biasa dari kisah ini. Pernah nggak kita berpikir berikan makan orang gila? Kadang-kadang subhanallah kita lihat orang gila ambil di sampah, kita biarin, nggak mau dilihat. Kalau kita nggak kasih makanan dia, siapa yang akan kasih makan? Dan Allah tetap menilai kita dan sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Termasuk saya pernah jelaskan ke jamaah saya di pengajian. Kalau ada orang datang ke masjid kita ini sekarang bawa proposal teman-teman sekalian. Nih proposal, saya mau bangun masjid. Butuh bantuan 1 miliar. Kita nyumbang semua. Terkumpul 1 miliar. Sebulan kemudian kita tahu orang itu dusta. Rugi kah kita? Tidak rugi sama sekali. Kita akan dapatkan pahala bangun masjid walaupun masjidnya belum dibangun. Karena innamal a'malu binniyat, gitu kan? Allah akan kasih begitu. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan, niat dalam hatinya, belum dikerjakan dapat 1 pahala. Dikerjakan diberikan pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kata Nabi SAW. Jadi jelas sekali, gitu kan? Bagaimana Rabi' bin Haytham mengajarkan kepada kita bersedekah teman-teman sampai pada orang gila pun dikasih. Karena Allah akan menilai kebaikan itu. Bagaimana bisa kita tidak lakukan? Maka selesai kisah yang kedua. Kisah yang ketiga adalah muridnya mengatakan, wahai imam, apa nasihat anda? Apa nasihat anda untuk kami dalam masalah ibadah? Tentu yang jadi saksi bahasan tadi orang gila dikasih makan itu ya. Maka dia mengatakan waktu ditanya oleh muridnya apa nasihatnya dalam ibadah? Ibadah kami apa nasihatnya? Sholat, puasa, apa nasihat anda? Maka beliau mengatakan alaikum bil asrar. Rahasiakan amal soleh kalian. Jangan ceritakan sama siapapun. Kerjakan tapi jangan ceritakan. Udah. Allah sudah utuskan ada malaikat yang catat semua kebaikan. Tidak dibayar, tidak pernah tidur. Lengkap semua data-datanya hari kiamat. Semua dicatat. Rahasiakan amal soleh kalian. Jangan ceritakan sama siapapun. Jangan buka sama siapapun. Baik. Lalu kejadian terakhir di rumahnya adalah teman-teman sekalian. Waktu itu terdengar azan duhur. Stroke setengah badannya. Lalu Rabi' bin Haytham ini saya sekalian berikan motivasi kepada teman-teman yang masih malas sholat di masjid. Rumah Allah harus didatangi teman-teman sekalian. Fadilahnya sangat besar. Kata Nabi SAW, setiap orang ke masjid, setiap langkahnya mengangkat derajatnya 1 langkah, yang 1 langkah mengampuni dosanya. Setiap ke masjid dapat 1 istana di surga, dan pulang dari masjid 1 istana lagi. Hadis sahih semua menjelaskan masalah ini. Gitu kan? Belum fadilah sholat berjamaahnya, belum terbangun ukhuwah, belum dan seterusnya. Belum lagi hadis Nabi SAW, siapa yang tidak kehilangan takbiratul ihram pertama imam selama 40 hari, dia akan akan diselamatkan dari sifat kemunafikan. Banyak fadilahnya. Rabi' bin Haytham rahimahullah stroke setengah badan teman-teman sekalian. Lalu dia dengar azan duhur, dia kasih isyarat anaknya sudah tahu, suruh datang. Anaknya lalu menopang tubuhnya dia yang sebelah kanan. Minta diantar ke masjid. Stroke setengah badan dan sudah sangat tua. Lalu muridnya bilang, saya lalu kemudian membantu menopang tubuhnya yang stroke. Dan demi Allah untuk kami membawanya ke masjid, kakinya yang stroke terseret di tanah.
Lalu saya bisikin di tengah jalan, imam, hai kiai, hai guru, anda kan punya rukhsah, punya keringanan, sholat aja di rumah, stroke, tua, susah gitu kan. Lebih baik sholat di rumah. Apa kata dia? Orang beriman tidak mengenal stroke kah, sakit keras kah, ibadah kepada Allah nggak terganggu nih. Kata dia, wahai muridku, aku mendengarkan dengan kupingku ini azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo salat, ayo mendapatkan kemenangan dari Allah, hanya melalui lisan muadzin saja. Karena semua muadzin sama mengucapkan, mau orang Afrika, mau orang Arab, mau orang Melayu, azannya sama, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allah memanggil saya mengatakan, ayo sholat, pencipta langit dan bumi, ayo mendapatkan kemenangan. Lalu saya sholat di rumah saya, demi Allah saya akan datangi masjid walaupun saya merangkak. Luar biasa nih, ya, keimanan membuat seseorang stroke pun bisa beribadah kepada Allah. Tapi dari kisah kita, ya, dari 4 kejadian di rumah Rabi' ibn Haytham adalah bagaimana dia bersedekah kepada orang fakir miskin tadi.